Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Timur, Akan melakukan demonstrasi kontekstual. Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. bersama kami, saya Nia Lavenia, berasal dari TK Tunas Harapan 1. Dan saya Lili Susanti dari SDN 001 Telek. Saya Siti Fajarina dari SMP Dharma Utama Muara Wahab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunia. Gimana kabarnya Bu Didin hari ini? Alhamdulillah baik, Bunia. Bu Didin sedang melakukan coaching. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Didin ya. Ya, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian pada coaching kita pada hari ini dan coaching yang akan saya amati nantinya, dan nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Bu ya. Siap, Bunia. Oke. Pada penilaian yang pertama, nanti apakah itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum ya. Selanjutnya kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach itu dan nah, jangan lupa ya Bu, nanti sesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya saat nanti saya coaching, yang pertama pasti presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Nah, pertanyaan yang kedua dari saya itu nanti kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi ya dari observasinya itu? Lebih spesifik lagi sih, saya sebenarnya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sih, Bu. Kemudian nih Bu, pertanyaan terakhir ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lebih tingkatkan dalam proses coaching tadi? Yaitu karena menurut saya tantangan dalam proses coaching ini kan saat mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Jadi saya berharap saat coaching nanti coach saya bisa menjawab setiap pertanyaan dari saya, sehingga saya bisa menggali coach saya untuk menemukan solusi dirinya sendiri gitu sih Bu. Oke, baik Ibu, demikian observasinya kali ini. Silakan Ibu nanti melakukan coaching terhadap coach Ibu nanti, dan terima kasih buat kesempatannya. Silakan Ibu untuk melakukan coaching terhadap Ibu ya. Terima kasih Bu Nia. Sama-sama. Selamat siang Bu Ririn. Selamat siang Bu Lili. Gimana Bu Lili? Sepertinya ada yang bisa saya bantu nih. Begini Bu Ririn, saya mau sharing nih tentang permasalahan saya di kelas. Oh gitu, oke Bu. Sebelum kita mulai sharing dan diskusi ini, apa sih yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya itu berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oke siap Bu, kalau gitu insya Allah saya bisa bantu. Baik Bu Lili, kita punya waktu mungkin 10-15 menit ya Bu untuk kita diskusikan masalah Ibu. Nah kalau gitu mungkin Ibu mulai silakan ceritakan ke saya apa masalah yang Ibu hadapi saat ini. Begini Bu Ririn, di setiap pelajaran saya kan bekerja offline. Ada beberapa anak di kelas 3 itu sering izin untuk membeli makanan dan minuman saat pelajaran saya. Oh gitu ya Bu. Kalau boleh saya tahu anak-anak ini beli makan beli minum di jam pelajaran Ibu tuh di latar belakangnya kenapa ya Bu? Begini Bu Ririn, mereka mengatakan bahwa mereka tidak sempat makan di rumah, sarapan gitu. Oh, jadi mereka itu nggak sempat sarapan saat di rumah ya sebelum berangkat sekolah, makanya di jamnya Bu Lili mereka izin gitu ya Bu ya? Iya. Kebetulan Bu Lili di pelajaran PJOK ya Bu? Iya. Oh iya.
Oke Bu, kira-kira ada banyak nggak ya Bu anak-anak yang sering izin seperti itu? Biasanya sih Ririn ada 2 sampai 3 orang. Tapi mengganggu pelajaran saya. Iya ya, cukup mengganggu ya, 2 sampai 3 orang ya Bu Lili. Berarti kan kualitas pembelajaran Bu Lili di kelas jadi kurang efektif gitu ya Bu ya? Iya, betul. Karena ada anak-anak yang suka izin ya Bu ya. Iya. Kalau kita nilai Bu Lili, kenapa mereka, kalau menurut Bu Lili ya, kenapa mereka nggak sempat sarapan di rumah? Kalau saya pikir kan orang tua itu tidak sempat membuat makanan. Nggak sempat Iya. jadi mereka tuh jajan karena orang tuanya nggak sempat masak gitu Iya, ya. iya. Berarti kan kalau kita nilai nih di anak-anak suka izin, kalau kita nilai skala 1 sampai 10 dari kualitas pembelajaran Bu Lili ada di nilai berapa nih Bu? Ada di nilai 5 sih Ririn karena cukup mengganggu. Iya ya, ada di nilai 5 karena anak-anak yang sering keluar di jam pelajaran membuat pelajaran Bu Lili jadi kurang efektif gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Kalau gitu Bu Lili punya target untuk menaikkan di nilai berapa ya kualitas pembelajaran Bu Lili? Inginnya sih di nilai 8 Ririn biar lebih efektif. Iya sih. Ya jadi lumayan ya Bu, memang harus kita tingkatkan lebih tinggi ya Bu, jadi nilai 8. Kalau gitu Bu Lili sudah memikirkan belum apa yang perlu Bu Lili lakukan untuk meningkatkan nilai 8 itu? Saya akan mengajak anak-anak berbicara dan memberikan motivasi tentang pentingnya sarapan. Wah, bagus itu Bu. Jadi Ibu punya rencana memberikan motivasi anak-anak tentang pentingnya sarapan ya Bu? Kira-kira ada gak ya alternatif solusi lain yang bisa Bu Lili lakuin? Yang ingin saya lakukan selanjutnya itu menemui orang tua yang bersangkutan, menyampaikan kondisi anak-anak tersebut selama ini di pelajaran saya dan meminta orang tua untuk bisa bekerja sama agar mereka mampu menyediakan atau menyiapkan sarapan untuk anaknya atau bekal lah setidaknya di pagi hari. Berarti Bu Lili ingin ini ya, seperti melaporkan ke orang tua yang bersangkutan ya Bu ya, Iya. tentang perilaku anak-anaknya selama ini ya. Iya. Oke Bu Lili. Nah untuk melakukan itu langkah awal apa yang akan Bu Lili lakukan nih? Yang akan saya lakukan itu saya akan koordinasi dengan kepala sekolah sebelumnya untuk mengundang orang tua yang bersangkutan. Itu Bu Ririn. Oke, jadi Bu Lili mau ke kepala sekolah dulu ya, minta izin lah ya. Iya, Minta izin untuk mengundang orang tua yang bersangkutan. Oke Bu Lili. Kira-kira kapan itu Ibu akan lakukan? Mungkin koordinasi ke kepala sekolahan. sepertinya sih lusa Bu Ririn. Saya akan menemui kepala sekolah. Lusa ya Bu. Kalau gitu Bu Lili, saat nanti Ibu sudah menghadap kepala sekolah untuk menemui dengan orang tua yang bersangkutan, indikator apa yang Bu Lili harapkan bahwa pembelajaran Bu Lili sudah berhasil? Indikatornya Bu Ririn, nah itu sudah kelihatan anak-anaknya ketika saya menemui mereka dan juga orang tua menyampaikan kondisi mereka ke orang tua dan sudah terlihat hasilnya, tidak ada lagi yang keluar minta izin pada saat pelajaran saya. Berarti Bu Lili merasa pembelajaran Bu Lili telah berhasil dari solusi yang sudah Bu Lili lakukan saat anak-anak tidak ada lagi yang keluar di jam pelajaran Ibu ya Bu? Oke Bu. Oke Bu Lili, kapan ya Bu kita bisa ketemu lagi Bu Lili? Mungkin kita sharing lagi tentang progres atau tentang rencana aksi yang sudah Ibu lakukan nantinya. Secepatnya Bu Ririn saya akan menemui Ibu lagi untuk membahas progres masalah saya saat ini. Oke, siap Bu Lili. Dari pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Saya dapat pencerahan yang luar biasa Bu, dan Bapak juga hati saya merasa lega ketika bercerita dengan Ibu. Jadi terima kasih banyak Bu Ririn. Sama-sama Bu Lili. Kalau misalnya saya simpulkan, berarti Bu Lili ini merasa lega, merasa puas karena pada akhirnya Bu Lili menemukan sendiri ya solusi yang Bu Lili harus lakukan untuk menyelesaikan masalah Bu Lili ya Bu. Iya Bu. Iya, jadi
Dan kalau saya simpulkan, Bu Lili punya kendala di anak-anak yang sering izin, lalu Bu Lili punya solusi selain memberikan motivasi ke anak-anak ini untuk pentingnya sarapan ya Bu, Ibu juga punya solusi lain dengan koordinasi dengan kepala sekolah ya Bu, untuk mengajak orang tua yang bersangkutan bekerja sama dalam menyiapkan anak-anak, paling tidak kalau nggak sarapan bekal gitu ya Bu. Iya, Oke, iya Bu Lili. Oke, siap Bu Lili. Iya, makasih Bu Lili. Iya, sama-sama Bu Selamat Lili. siang. Selamat siang Bu Lili. Alhamdulillah Bu ya, coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Iya, tadi saat sebelum melakukan coaching sempat nih saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Iya, iya betul Bu. Dari indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Oh ya Bu Ririn, tadi sebelum melakukan coaching apa sih yang sudah Ibu Ririn lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu Nia. Tadi saya sih sudah berusaha melakukan coaching dengan Bu Lili, sudah berusaha melalui alur cerita ya Bu. Tadi saya sudah mencoba menanyakan tujuan coaching kami, kemudian tadi saya sudah berusaha mencoba mengidentifikasi permasalahan dari yang dihadapi Bu Lili. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan Bu Lili lakukan, dan yang terakhir saya juga sudah menanyakan tanggung jawab apa yang akan Bu Lili lakukan untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti rencana aksinya. Baik Bu Lin, menurut saya ya sebagai psikolog tadi sudah bagus sekali Bu yang Ibu jalankan sebagai coaching, terus sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu juga sudah melakukan identifikasi masalahnya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu tadi ya. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya seperti apa. Kemudian juga selain itu juga saat coaching Bu Ririn juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching ya. Selamat ya Bu, sebelum kita akhiri ini ada yang mau saya tanyakan juga kepada Ibu Ririn dari yang sudah Ibu lakukan tadi nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan? Kalau tadi saya merasa untuk pertanyaan bobot saya itu masih ini ya Bu, masih perlu banyak latihan. Jadi saya merasa kompetensi coaching yang masih perlu saya tingkatkan, masih perlu banyak berlatih adalah membuat pertanyaan berbobot. Karena tadi sebenarnya saya sudah berusaha memenuhi kompetensi kesadaran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, untuk pertanyaan berbobot saya rasa masih banyak latihan untuk saya pribadi. Itu sih Bu. Baik Bu, luar biasa sekali loh Bu Ririn ya. Tadi padahal sudah menerapkan loh alur Tirtanya itu sudah luar biasa sekali loh Bu ya. Di situ juga terlihat sekali saat Bu Ririn memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena dari yang saya lihat tadi responnya itu juga sangat, saat coaching menyampaikan itu apa yang sudah diharapkan seperti yang Ibu lakukan itu sangat luar biasa Bu. Pingin lagi menggali lagi ya tentunya ya. Semoga next time atau kedepannya Ibu ini lebih baik lagi ya. Semoga kita juga bisa bertemu di lain waktu pada kesempatan yang lainnya ya Bu ya. Siap Bu Nia. Dan juga berbagi pengalaman. Selanjutnya saya cukupkan ya Bu ya. Siap, terima kasih Bu Nia. Di sini saya ucapkan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam